Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar 4 tahapan dalam mengolah data survei menggunakan software RStudio, kita akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menghitung berbagai macam indikator menggunakan software R dari data survei juga. Untuk mengulang, kita telah belajar 4 tahapan dalam mengolah data, yaitu tahap pertama mengimpor data, kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel bentukan. Setelah itu dilakukan pembuatan desain survei, dan yang terakhir yaitu menghitung nilai estimasi nilai indikator, hingga pada akhirnya kita menyimpan file tersebut ke dalam bentuk Excel. Secara umum, ketika kita akan menghitung nilai indikator, ada 3 macam indikator yang akan kita buat, yaitu yang pertama, indikator yang dia berupa proporsi. Kemudian yang kedua yaitu dia indikator yang berupa rasio. Dan yang ketiga yaitu indikator yang berupa nilai mean atau rata-rata. Untuk indikator berupa proporsi bisa kita temui pada indikator yang telah kita buat sebelumnya, yaitu misalkan proporsi perempuan menikah dini, kemudian proporsi balita yang memiliki akte kelahiran. Kemudian kalau di bidang pendidikan untuk proporsi kita bisa mengetahui ada APS dan juga ada APM dan lain-lain. Sedangkan untuk rasio ini merupakan dua hal dari dua populasi yang berbeda, dan ini contohnya adalah APK atau angka partisipasi kasar. Sedangkan rata-rata adalah indikator yang dia nilainya itu bukan hanya berkode 0-100 atau sukses gagal, akan tetapi memiliki nilai tersendiri, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan itu memang memiliki makna daripada angka-angka tersebut, makna secara nilai aslinya, bukan makna sebagai label. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah rata-rata lama sekolah. Pada video kali ini, kita akan membuat indikator berbentuk proporsi, yaitu proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Ini merupakan salah satu contoh indikator yang berbentuk proporsi. Indikator ini mirip dengan indikator sebelumnya, yaitu proporsi wanita usia 20-24 tahun, namun indikator sebelumnya yaitu menikah sebelum usia 15 tahun. Sedangkan kali ini yaitu menikah sebelum usia 18 tahun. Oleh karena itu, mula-mula kita buat terlebih dahulu step-step yang akan kita buat. Yang pertama yaitu mengimpor data. Kemudian tahap yang kedua, kita beri tanda pagar 2. Tujuannya apa? Agar subjudul ini berada di bawah judul utama. Seperti contoh, judul utama kita adalah proporsi perempuan, subjudulnya adalah mengimpor data, dia memiliki posisi yang lebih menjorok. Kemudian setelah mengimpor data, kita membuat variabel bentukan. Kemudian berikutnya setelah membuat variabel bentukan yaitu membuat desain survei. Dan yang terakhir yaitu menghitung estimasi indikator. Basis dalam kita menentukan kolom yang kita gunakan pada video ini maupun video-video sebelumnya adalah kuesioner daripada Software Sosial Ekonomi Nasional 2024 Core. Sehingga kita di sini dapati ada beberapa blok dan juga beberapa kolom, misalkan R401, R402 dan seterusnya. Baik, langsung saja kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan mengimpor data. Proses mengimpor data sama seperti sebelumnya, kita buat chunk baru, kemudian kita panggil library, kemudian kita sebut library foreign yang telah kita install sebelumnya, kemudian kita panggil dengan mengklik Ctrl Enter.
Kemudian kita membuat variabel baru untuk menyimpan data, misalkan data survei, data SV gitu ya. Kita beri nama data SV, kemudian untuk memanggilnya kita gunakan read SPSS dari foreign. Kemudian untuk tempatnya kita samakan seperti kemarin dengan sumber data yang sama pada video sebelumnya, yaitu dia di kolom F, kemudian data core 24 GAV dan SAF. Kita bisa blok dari atas sampai bawah. Salah satu kelebihan ketika kita membuat indikator dengan menggunakan sintaks adalah kita bisa melakukan kegiatan copy dan paste untuk tahapan-tahapan yang hampir sama, misalkan ketika kita mengimpor data ataupun tahapan lainnya. Dan untuk memudahkan kita seperti sebelumnya, kita samakan saja untuk nama datanya, yaitu di sini menggunakan data core. Kita samakan, yaitu di sini adalah data core. Data core read.spss dari variabel dari dataset core 24 GAV. Kemudian kita run dengan kita klik Ctrl Enter. Kita tunggu sampai data tersebut dipanggil. Kemudian yang berikutnya untuk membuat variabel bentukan, karena ini adalah indikator yang sama dengan video sebelumnya, maka diharapkan teman-teman menonton videonya secara berurutan, maka kita bisa langsung mengcopy changnya untuk mempersingkat waktu. Yaitu ketika kita membuat variabel bentukan sama seperti sebelumnya, dengan melakukan pembuatan variabel baru, misalkan U2024, kemudian menginisiasi indi dan mengatur nilai indi. Kita copy terlebih dahulu satu chang ini, kemudian kita bisa Ctrl C, kemudian kita kembali ke bagian yang bawah, yaitu kita Ctrl V. Pada video sebelumnya kita melakukan select terlebih dahulu karena di dataku tersebut ada variabel U2024 dan indi. Untuk memastikan, kita bisa mengeceknya secara acak ya, misalkan data core. Kita ingin membuat variabel U2024 dan indi, untuk data ini apakah masih ada gitu ya. U2024 ternyata sudah tidak ada. Kemudian apakah variabel indi ada? Kita cari indi. Oh, tidak muncul opsi lain ya. Karena jikalau memang ada, misalkan kita klik urut, nah dia kan otomatis ada. Tapi ketika kita tulis indi, nah dia tidak muncul, berarti memang tidak ada variabel tersebut. Sehingga kita tidak perlu melakukan kegiatan select ini. Bisa kita hilangkan. Nah, kemudian untuk data core U2024 syaratnya masih sama, yaitu usianya 20 sampai 24 tahun. Kemudian kita inisiasi indinya dengan bernilai NA. Setelah itu kita buat nilai indi itu berkode 0 jika dia berusia 20-24 dan berjenis kelamin perempuan, yaitu R405 berkode 2. R405 dalam kuesioner Susenas yaitu jenis kelamin, 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Kemudian umur itu adalah 407. Sedangkan usia perkawinan pertama yaitu 409. Oleh karena itu dalam sintaks ini, dalam membuat variabel umur 20-24 menggunakan R407, sedangkan untuk perkawinan pertama menggunakan R409, yaitu kurang dari, sebelumnya adalah 15 untuk indikator ini karena kita menggunakan sebelum 18 tahun, maka kita ganti di sini 15 menjadi 18. Setelah semuanya sudah siap, maka bisa langsung kita run saja. Bisa dengan klik Ctrl Enter per barisnya, atau langsung kita klik segitiga hijau mengarah ke kanan ini untuk melakukan run satu chang yang kita buat ini. Langsung saja kita klik. Oke, setelah proses telah selesai, kita bisa mengeceknya seperti kemarin dengan klik view atau klik table ini. Kemudian kita cari kolom paling akhir dan harus kita pastikan ada variabel indi dan U2024 dengan nilainya yang ada yang NA, kemudian ada yang 1 dan 0. Itu menandakan variabel kita berhasil dibuat. Kemudian tahapan berikutnya kita membuat desain survei dengan cara yang sama seperti tahapan sebelumnya, yaitu membuat desain survei. Kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Kita copy satu chang ini.
Tapi sebelum membuat desain survei, kita pastikan sudah membuat variabel strata, cluster, dan ERNAS. Maka ini kita copy juga untuk membuat variabel baru ya. Di bagian membuat desain survei, kita paste untuk membuat strata dan cluster. Kita pastikan juga apakah di data tersebut sudah ada variabel strata ataupun cluster. Sama caranya, yaitu kita beri tanda $, kemudian kita klik strata. Oh, ternyata tidak ada. Kalau cluster juga tidak ada. Maka bisa kita langsung saja buat untuk strata, cluster, dan ERNAS. Ini untuk memberikan tanda nasional gitu ya. Langsung kita run terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai prosesnya, kemudian kita baru membuat desain surveinya dengan sintaks yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan library survey. Kita copy terlebih dahulu, bisa Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita ke bagian membuat desain survei, ke baris bawahnya kita enter, dan klik kanan paste. Nah, di sini library-nya sama, yaitu survei. Kemudian ada option survey lonely PSU certainty, agar ketika ada PSU yang dia hanya satu tetap bisa di run. Kemudian SVY desainnya, untuk ID-nya menggunakan cluster yang sudah kita buat tadi. Kemudian stratanya, yaitu strata yang sudah kita buat, yaitu gabungan daripada provinsi dan R105. Sedangkan cluster yaitu kabupaten kota, WI1, WI2. Dan sekali lagi ini bisa berubah menyesuaikan desain surveinya. Kemudian untuk datanya sama ya, subset dari data core dengan syarat indinya tidak boleh bernilai NA dan weight-nya adalah FWT. Akan tetapi kita beri nama bukan desain 1 untuk membedakan dengan desain sebelumnya, kita beri nama desain 2. Ini juga kita beri nama desain 2 untuk memberikan pembeda saja. Kemudian kita run menggunakan segitiga hijau. Setelah muncul notifikasi bahwa stratified 1 level cluster sampling dan seterusnya ini muncul, maka pembuatan desain kita telah selesai. Kemudian terakhir yaitu menghitung nilai estimasi indikator. Untuk prosesnya sama persis dengan tahapan di video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan library ctable RSEH. Sehingga bisa saja kita copy terlebih dahulu untuk yang estimasi nasional. Kita paste di sini. Kemudian untuk estimasi provinsi kita beri enter. Kita copy terlebih dahulu untuk yang estimasi provinsi. Nah, ini estimasi provinsi. Kita copy, kemudian tinggal kita paste. Ketika di awal video ini kita ketahui bahwa ada 3 macam ya, proporsi, rasio, dan rata-rata, maka ini akan berpengaruh pada model survei type-nya. Meskipun ini adalah proporsi, tapi kita menggunakan survei type yaitu min. Karena untuk package ctable RSEH, proporsi bisa diakomodir dengan type min. Oke, tahapan menghitung nilai estimasi indikator telah kita siapkan sintaksnya, cuman perlu kita ubah yaitu survei desainnya kita ganti menjadi desain 2. Begitu juga yang sebelumnya, yaitu kita ganti menjadi desain 2. Datanya sudah sama, subset indikator. Kemudian langsung saja bisa kita run dengan mengklik segitiga hijau. Untuk estimasi nasional yaitu 6,1445. Sedangkan untuk estimasi provinsi sebesar yang provinsi paling pertama yaitu Aceh 3,0280. Untuk membuktikan apakah nilai ini sama dengan SPSS, telah kita lakukan pengolahan sebelumnya dengan SPSS. Di sini untuk estimasi nasional yaitu 6,1445. Di sini untuk sama ya, 6,1445, kemudian dengan lowernya yaitu 5,0373. Lowernya 5,0373 dan uppernya 7,2518. 7,2518 sudah sama. Sebagai contoh untuk provinsi paling atas estimasinya 3,0280 dan uppernya untuk provinsi kedua yaitu 4,0366. Kita cek 4,0366. Uppernya sudah sama. Kemudian di sebelah kanan masih ada unweighted count dan population size. Unweighted count-nya misalkan di Aceh 147. Kemudian di sini sama ya, 147, population size-nya 2175798.
217, 579, 788 dibulatkan menjadi 79. Oleh karena itu, hasil penghitungan dengan R ini sama dengan ketika kita menghitung dengan SPSS. Setelah kita membuat hasil estimasinya, jangan lupa kita simpan ke dalam bentuk Excel seperti kemarin. Kita scroll saja ke tabel sebelumnya, chunk sebelumnya. Di sini yang menyimpan tabel di Excel, bisa kita copy, kemudian kita paste di bagian paling bawah. Nah, di sini untuk data listnya masih sama ya, ada estimasi nasional dan ada estimasi provinsi. Write-nya di sini write Excel, kemudian data list, foldernya masih sama di local disk F, data, dan kita ganti nama filenya, jangan indi_1, kita ganti menjadi indi_2. Kemudian tinggal kita run. Setelah itu kita pastikan apakah di folder kita sudah ada data tersebut. Kita buka F, kemudian data. Kemudian di sini sudah kita dapati ada indi1 dan indi2. Indi1 pada video sebelumnya dan indi2 adalah yang baru kita buat. Coba kita buka. Dan sudah ada dua sheet di sini ya, estimasi nasional dan juga estimasi provinsi. Dengan nilai yang sama 6,1445 dan provinsi 3,0280. Oleh karena itu, sampai tahapan ini dapat kita buktikan bahwa pembuatan indikator ini sama dengan SPSS untuk indikator yang bernama proporsi perempuan yang berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Untuk video indikator yang kedua ini sudah cukup. Selamat menyaksikan video indikator berikutnya. Terima kasih.